A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita kembali berkumpul dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan di majelis ini jadi ilmu yang bermanfaat insyaallah ya. Salawat juga salam selalu terlimpah pada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Laras dinten dia surat Quraisy. Betul ya? Bapak Ibu, kenapa? Oh, tenang. Bapak Ibu yang Allah muliakan, pagi ini kita tadabbur surat Quraisy ya. Terakhir bulan kemarin kita tadabbur surat Al-Ma'un. Kita lanjutkan ke surat berikutnya, surat Quraisy insyaallah. Dan Quraisy ini kabilah yang terkuat pada masanya ya. Super power istilah kita sekarang ya. Kabilahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang nasabnya sampai ke Fihr bin Ghalib bin Fihr berarti dia Quraisy ya. Nabi kita nasabnya sampai ke bin Ghalib bin Fihr. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Barangkali di antara Bapak Ibu ada juga yang nyampe begitu ya. Ke Fihr berarti Quraisyan, Quraisy. Dan disebut Quraisy kata ulama kalau nama aslinya Fihr, tapi disebut Quraisy ini ada 3 sebab ya. Sebab yang pertama dari kata Qorosh yang artinya hewan laut di puncak rantai makanan. Paus orca ya. Paus orca, paus pembunuh, paus yang warnanya hitam putih yang ditangkap manusia jadi sirkus ya. Bentuk tasghirnya, isim tasghirnya dari Quraisy jadi Quraisy. Isim tasghir itu mengecilkan sesuatu, menunjukkan keunikan, kemungilan. Dari kata saghir, tasghir artinya mengecilkan sesuatu, mengimutkan sesuatu ya, memungilkan sesuatu. Disebut Quraisy karena dia ada di puncak rantai makanan. Dia memangsa, tapi dia nggak dimangsa. Dia di atas dan dia nggak di bawah yang lainnya. Ini Quraisy. Yang kedua dari kata kirshun, artinya uang, mata uang.
Karena ya Quraisy memang berduit gitu ya, punya uang melimpah. Khususnya setelah surat ini turun dalam keadaan banyak uangnya. Atau mereka orang-orang yang semangat untuk mencari uang. Dari kata kirsh. Yang ketiga, disebut Quraisy dari kata taqarrush. Taqarrush yang artinya tajammu' atau berkumpul. Anak-anaknya Fihr itu ada banyak. Dan setiap anak punya keturunan. Sehingga kalau sudah punya keturunan biasanya sibuk dengan keluarga dan keturunan masing-masing ya. Maka dikumpulkan, disatukan, disolidkan, disebutlah taqarrush ya, tajammu'. Ini 3 sebab kata para ulama kenapa Quraisy disebut Quraisy. Kalau melihat dari nasabnya, nasab Nabi Muhammad ke atas, itu nggak ada yang namanya bin Quraisy, nggak ada bin Quraisy. Yang ada hanya bin Ghalib, bin Fihr dan seterusnya. Jadi Quraisy disebut kabilah yang tadi, yang ada di puncak, disebut kabilah yang mengumpulkan uang, dan disebut kabilah yang apa? Yang berkumpul, yang memakan, yang apa tadi? Yang memakan yang ada di bawahnya makan, gitu ya. Kemudian yang mengumpulkan uang dan yang berkumpul. Dan dari namanya saja, dari nama Quraisy ini sebab kenapa Quraisy bisa menjadi kabilah yang superpower. Kalau diterjemahkan ke bahasa kita begini, Quraisy jadi Quraisy karena mereka kabilah yang bersatu padu, terlepas dari latar belakang keluarganya yang masing-masing, multi kabilah, tapi ngehiji satu. Yang kedua, mereka jadi kabilah superpower karena mereka, kalau bahasa kita sekarang, mapan, stabil secara finansialnya, tirsh, gitu ya. Dan akhirnya mereka ada di posisi puncak, Quraisy. Dari namanya saja, baru dari nama, sudah ada gambaran sekilas yang nanti Allah akan sampaikan di penghujung, di ujung surat Quraisy, at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Gitu. Alladzi at'amahum min ju', yang telah memberi mereka makan, menghilangkan lapar, memberi mereka makan, wa amanahum min khauf, dan mengamankan mereka dari rasa takut. Namanya predator puncak nggak pernah takut. Yang takut mah yang di bawahnya, ya. Singa mah tidak ada yang memburu. Yang ada singa yang diburu. Paus orca tidak ada yang memburu, yang ada dia yang memburu. Aman dari rasa takut. Dan karena dia punya apa? Punya kirsh, gitu, dia bisa makan. Dia bisa mendapatkan apa yang dia mau. Ini dari namanya ya, dari nama Quraisy. Dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nasabnya itu dari keturunan Quraisy. Karena tidak ada nabi kecuali punya nasab yang terbaik di tengah umatnya. Pasti setiap nabi nasabnya itu nasab yang baik, walaupun mungkin tidak selalu beriman, walaupun mungkin bukan
Seperti Nabi siapa yang paling bagus nasabnya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang terbaik nasabnya, maksudnya yang terbaik nasab itu yang bapaknya Nabi, kakeknya Nabi, buyutnya juga Nabi. Yusuf. Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim alaihissalam. Sementara Nabi kita, ya, Nabi yang terbaik, nasabnya baik, tapi memang bapak, kakek, buyut bukan Nabi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya dengan pertanyaan yang jawabannya tadi, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling mulia? Man akramun nas? Karena yang bertanya orang Arab, dan buat bangsa Arab kemuliaan itu diukur dari nasab. Kata Nabi, yang paling mulia itu yang paling bertakwa. Akramun nasi atqahum. Kata sahabat, bukan tentang itu ya Rasulullah. Kata Nabi, kalau kalian bicara tentang kemuliaan nasab, yang paling mulia nasabnya adalah Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Bukan tentang itu ya Rasulullah. Para sahabat berharap jawaban dari lisannya Nabi adalah Nabi kalian ini. Tapi ketawaduan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang membuka pintu bagi semua orang untuk menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saat ditanya tentang nasab, yang mulia nasabnya adalah Yusuf. Bukan tentang itu ya Rasulullah. Kata Nabi, oh, tentang orang Arab yang paling mulia. Orang Arab yang paling mulia, manusia itu seperti tambang. Siapa yang mulia di zaman jahiliyah, maka dia akan mulia setelah Islam kalau mereka faham. An-nasu kal ma'adin, khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faqihu. Setiap nabi selalu nasabnya paling baik di antara umat-umatnya. Track record, apa istilah kita, terahnya itu terah yang positif kita. Tidak ada celah orang-orang yang kafir untuk menyerang para nabi dari sisi nasab. Dari sisi nasab. Bahkan nasabnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kalau diteruskan ke atas punya hubungan dengan seluruh kabilah Arab di Jazirah. Nabi kalau nasabnya kita teruskan ke atas dengan kabilah fulan, oh kadieu teh kapi emang, oh kadieu teh kapi uwa, oh kadieu teh uwana uwa ti uyut. Semuanya ada hubungan kekeluargaan. Semua ada hubungan kekeluargaan. Baik. Kita masuk ke ayat yang pertama. Jadi kenapa Quraisy disebut Quraisy? Ada berapa tadi? Ada 3. Karena di puncak, karena beruang mah. Karena beruang, dan yang ketiga karena berkumpul, solid. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Surat yang unik dimulai dengan ayat karena kebiasaan orang Quraisy. Kalau nyari di surat yang lain nggak nemu, diawali dengan li, karena kebiasaan. Sehingga sebagian ulama tafsir kemudian mengaitkan surat Quraisy ini dengan surat sebelumnya, dengan surat Al-Fil. Dengan surat Al-Fil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul li'ilafi Quraisy. Allah menjadikan pasukan Abrahah seperti daun-daun yang dimakan, semua itu karena kebiasaan orang Quraisy. Semua itu demi kebiasaan orang-orang Quraisy. Semua itu untuk kebaikan orang-orang Quraisy. Ini mazhab
ulama tafsir yang menghubungkan surat Al-Fil dengan surat Quraisy. Apa maknanya? Dengan hancurnya pasukan Abraha, Quraisy itu dalam perjalanan dagang lebih aman. Dalam perjalanan rihlahnya, dalam rihlat tasyita'i wasaifnya lebih aman. Kok bisa lebih aman? Karena orang-orang nggak berani mengganggu Quraisy, takut nasibnya seperti Abraha. Gitu. Jangan pernah coba-coba mengganggu orang Quraisy. Kalau nggak mau hancur seperti daun yang dimakan. Gitu. Abraha saja yang menyerang dengan senjata berat, pakai gajah, nggak ada yang bisa mengalahkan, ternyata hancur. Apalagi kita yang nggak punya gajah, nggak punya senjata berat, mengganggu Quraisy pasti hancur. Maka dihubungkanlah surat Al-Fil dengan surat Quraisy. Gitu ya. Faja'alahum ka'asfim ma'kul li'ilafi Quraisy. Dan berjalan di tengah padang pasir itu nggak aman, nggak aman. Banyak perompak atau perampoknya. Sami lah ya, perampok. Banyak perampok. Mekah ke Syam jaraknya sekitar 1.500-an kilo. Mekah Yaman jaraknya juga sekitar 1.500-an kilo, 2.000 kilo, kurang lebih. Dan di tengah Mekah sampai Syam banyak padang pasir, banyak tempat sepi, banyak orang yang punya niat jahat. Tapi kalau Quraisy yang lewat pakai benderanya dari kejauhan, bendera siapa? Kapal tanker milik siapa? Zaman ayeuna. Pesawat negara mana? Oh, pesawat negara Quraisy. Biarin, jangan diganggu, tong dirudal. Jangan dicegat, jangan di stop. Kenapa? Punya Quraisy. Kalau di stop, nasib kita seperti Abraha nanti. Nah, itu faja'alahum ka'asfim ma'kul li'ilafi Quraisy. Kalau kita mengambil mazhab, surat Quraisy adalah lanjutan dari surat Al-Fil. Tapi mazhab para ulama tafsir tidak satu, gitu ya. Tidak satu. Ada juga yang mengatakan li'ilafi Quraisy ini independen, berdiri sendiri dengan surat Quraisynya, ya, untuk demi kebiasaan orang-orang Quraisy. Ilaf artinya kebiasaan dari kata ilfun. Ilaf juga bisa dimaknai pakta, kerjasama, perjanjian keamanan. Jadi begini, Bapak Ibu yang Allah muliakan, Makkah itu dulu sumber pemasukannya, sumber penghasilannya, sumber daya alamnya cuma mengandalkan air Zam-Zam saja. Karena Mekah bukan negeri yang subur seperti mana? Seperti Taif misalnya yang ada di sekitar, komo siga Indonesia mah jauh pisan. Jauh. Dan Allah menempatkan Mekah di negeri yang tidak ada sumber daya alam kecuali air Zam-Zam. Kalau Ka'bah itu di Lembang, mungkin orang datang ke Ka'bah motifnya macam-macam. Ayo orang ke Ka'bah, naon ya bari ningali alam we kumaha. Pemandangan healing. Tapi apa yang bisa dilihat di Mekah? Kalau tidak ada yang bisa dinikmati. Bahkan orang-orangnya juga rada bedanya orang Mekah dibanding orang Madinah mah gitu. Orang Madinah cenderung jauh lebih soft spoken, lebih halus dibanding orang-orang Mekah gitu. Nah, dan makin hari orang-orang Mekah dulu
makin susah untuk cari makan, makin kelaparan. Akhirnya nenek moyangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya ide, dan idenya ide yang out of the box, keluar dari kotak. Mikirnya bukan hanya Mekah saja, dan keluarnya bukan cuman keluar ke Taif, bukan. Pergi ke Syam, buat perjanjian kerjasama dengan negara Romawi. Pergi ke Persia, buat perjanjian kerjasama dengan negara Persia. Pergi ke Yaman, buat perjanjian kerjasama dengan negara Yaman. Pergi ke Habasyah, bikin perjanjian kerjasama dengan negeri Habasyah. Pergi ke setiap kabilah-kabilah yang ada di antara Mekah dan Syam, yang ada di antara Mekah dengan Yaman. Isi perjanjian kerjasamanya, kalau dengan kabilah Arab, ya, kalau kafilah kami lewat, tolong dibantu keamanannya, jangan sampai ada yang mengganggu. Kalian jangan mengganggu, dan kalau kami diganggu, tolong kalian ikut bantu menjaga. Wajar kalau transaksi seperti ini mereka minta naon iya, Bu? Lamun kia naon iya? Lamun iya. Jadi apa hubungannya ini dengan ini? Aya iya, tak aya iya. Akhirnya karena ini sifatnya transaksional, bukan sukarelawan, kami siap tidak mengganggu, kami siap untuk membantu. Kalau ada yang mengganggu, kami siap jaga. Tapi ya wani piro. Kata Quraisy begini, kalau ada barang yang ingin dijual, diekspor, serahkan ke kafilah kami, nanti kami jual di Syam atau di Yaman. Nanti kita profit sharing, kita bagi keuntungan. Satu. Yang kedua, kalau kamu punya berhala yang diagung-agungkan, yang disembah, kami bawa berhala itu ke Mekah, kami simpan berhalanya di Ka'bah. Jadi dua keuntungannya. Satu, profit sharing. Bagi Quraisy dapat keamanan di jalur sutranya, di jalur perdagangannya. Bagi Quraisy. Bagi kabilah tadi, mereka dapat keuntungan nitip barang, pang kargokeun, pang gosenkeun, gitu ya. Pang jualkeun. Nanti mereka juga dapat untung, dan kebanggaan mereka berhalanya bisa disimpan di depan Ka'bah. Jadi berhala yang disimpan di depan Ka'bah itu simbol perjanjian kerjasama bisnis. Quraisy yang melakukan perjalanannya, mereka yang menjaga perjalanan keamanannya, keamanan perjalanannya. Jadi kalau di kita mungkin ayat dishubna yang bagian perhubungan dan seterusnya lah, silahkan diterjemahkan ke zaman kekinian begitu ya. Nah, itu kalau kerjasamanya dengan orang Arab. Bagaimana kerjasama dengan Romawi, dengan Persia, dengan Habasyah, dengan Yaman? Kalau dengan 4 negeri besar ini, peradaban besar ini, kerjasamanya begini. Kami akan menghubungkan negara Anda dengan negara lain, biar kami yang mengantarkan. Karena buat Romawi, kalau harus pergi ke padang pasir, effortnya, usahanya terlalu melelahkan. Tapi kalau Quraisy, mereka sudah terbiasa di padang pasir, sudahlah, daripada Anda yang capek, kadieukeun wes kumamang. Yang penting, kalau bahasa kita sekarang, kalau ada kapal tanker yang mau mendarat di pelabuhan Romawi, kalau ada pesawat yang mau landing di bandara Persia, kalau ada rombongan yang mau masuk ke negara Yaman, tolong visanya dipermudah, tolong jangan terlalu ketat pemeriksaannya,
karena semua sudah tersepakati, karena semua sudah disepakati. Oke, deal. Dan itulah pekerjaan orang Quraisy, bawa barang dari negara Syam, dijual ke negara Yaman, bawa barang dari negara Yaman, dijual ke negeri Habasyah, bawa dari Habasyah, dijual ke Persia. Yang menguasai jalur perdagangan adalah orang Quraisy. Keamanannya dengan perjanjian tadi, yang disebut dengan perjanjian keamanan atau bahasa Arabnya perjanjian keamanan, bahasa Arabnya adalah ilaf. Ilaf. Makna yang pertama dari ilaf adalah perjanjian keamanan. Makna yang kedua dari ilaf, kebiasaan. Jadi li'ilafi Quraisy. Makna yang pertama, karena perjanjian keamanan yang dibuat diprakarsai oleh orang-orang Quraisy. Makna yang kedua, karena kebiasaannya orang-orang Quraisy. Sampai ayat 1 terasa bagaimana orang Quraisy itu bukan sembarangan. Persia dan Romawi itu bersaing. Kalau sekarang mungkin Amerika dan Cina itu rebutan pengaruh dan perang terus-terusan gitu ya. Baheulama kapung kurma Amerika apa? Persia dan Romawi. Quraisy posisinya di mana? Pro Persia atau pro Romawi? Nah, non-blok. Bebas aktif. Tidak ke Romawi, tapi tetap menjaga hubungan baik. Tidak ke Persia, tapi tetap menjaga hubungan baik. Yang penting cuan jalan. Yang penting kesini bisa dagang, kesana bisa dagang. Itu Quraisy. Tidak mau terlibat dengan konflik internasional, rebutan dan perang di antara dua superpower. Kepentingannya cuma satu, bisnis lah gitu. Ada komoditas apa yang mau diekspor dari Romawi, biar kami yang mengantarkan ke Persia. Ada komoditas apa yang bisa diekspor dari Persia, biar kami antarkan. Jauh perjalanan ke Yaman, biar kami yang bawa ke Yaman. Jadi kalau kita mempelajari tentang ekonomi global pada waktu itu, kan itu tentang ekonomi global surat Quraisy sebetulnya. Cina, jalurnya dari Cina, kemudian ke India, kemudian ke selatan, ujungnya itu di Yaman. Eropa, kemudian masuk ke Konstantinopel, kemudian ke negeri Syam, ujungnya itu di negeri Syam. Perdagangan timur Cina berhenti di Yaman, perdagangan barat berhenti di Syam. Ini nggak nyambung antara Syam dengan Yaman karena harus lewat padang pasir. Nah, siapa yang menghubungkannya? Quraisy. Kalau bahasa sekarang begini. Quraisy itu yang memiliki pipa gas dari negara sana. Quraisy yang bikin pipa gasnya, keamanan pipa gasnya dijalin kerjasama, dan walaupun Quraisy itu bukan negara yang memproduksi barang, tapi Quraisy orang-orang yang mengantarkan barang lah gitu. Produsennya ada di sana, konsumennya ada di sini, yang mengantarkan ke produsen dan ke konsumen itu Quraisy. Gojek nah bahasa orang. Perusahaan yang mengantarkan, perusahaan kargo, mereka bukan produsen. Walaupun bukan produsen, Kirsch. Kirsch. Walaupun sumber daya alamnya itu nol, tapi lebih berduit. Tolong bandingkan. Oh, kiris betul, kiris ya. Kiris. Jadi ingat surat Quraisy, ingat kiris. Kalau mau bayar pakai kiris, jadi ingat surat Quraisy. Surat non iya surat kiris. Coba bandingkan negara yang ada di Asia Tenggara yang sedikit sumber daya alamnya tapi banyak uangnya.
Tah siga kitu. Dia punya pelabuhan yang semua kaditu. Tah siga kitu Quraisy teh. Singapura. Kalau Brunei ya Brunei banyak minyak buminya lah. Banyak minyak buminya. Jadi bukan penghasil tapi penyalur. Dan penyalur pun bisa kaya. Bisa jadi super power. Berdirinya ya nggak usah pro sana, nggak usah pro sini gitu ya. Habasyah itu bersaing dengan Romawi. Secara agama mirip, tapi secara politik mah bersaing. Gitu. Kalau Yaman dengan Habasyah itu masih proksian lah. Karena pemimpin Yaman itu gubernur negeri Habasyah. Ala kulli hal. Terasa ya Bu ya, Quraisy bukan sembarang kabilah gitu ya. Mainnya bukan, jangan membayangkan orang Quraisy itu orang yang tinggal di padang pasir terbelakang, mainnya kurang jauh, tidak terdidik, misi enggak. Quraisy itu super power. Bahasa kita sekarang begini, kalau zaman sekarang Nabi Muhammad SAW itu lahirnya di Washington. Nah, itu. Muncara ayeuna siga kitu. Dari keturunan dan nasab yang baik, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah kota Jazirah Arab khususnya. Mungkin ada yang bertanya begini, Ustaz, nah ante di Romawi we sakalian atau diutusna? Nah, kenapa tidak di mana? Di Persia sakalian? Ya, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Allah lebih tahu di mana risalah atau misi ini lebih tepat untuk dilepaskan. Ya. Baik. Jadi apa artinya li'ila fi Quraisy? Satu, karena perjanjian kerjasama keamanan yang dibuat oleh orang Quraisy. Dua, karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Baik. Sekarang kita bahas yang kebiasaan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kebiasaan itu dalam bahasa Arab bisa pakai kata adatun, bisa pakai kata ilafun. Adat sudah jadi bahasa Indonesia, adat. Tapi Allah nggak pakai kata itu. Allah nggak menggunakan li'adati Quraisy, tapi li'ilafi Quraisy. Apa bedanya adah dengan ilaf? Walaupun diterjemahkan mah gitu-gitu kan sama. Kalau ilaf ini kebiasaan yang sudah menyatu dan mendarah daging, walau kalau nggak dikerjakan itu ada sesuatu yang hilang. Namanya ilaf. Dari kata alifa ya'lafu. Pernah mendengar istilah ta'lif qulub? Wa allafa baina qulubihim. Allafa yu'allifu artinya menyatukan. Ini kebiasaan yang sudah menyatu dalam tubuhnya orang Quraisy. Kayaknya kalau enggak rihlah, kalau nggak melakukan perjalanan tuh ada sesuatu yang hilang gitu. Namanya ilaf. Li'ilafi Quraisy. Apa ilaf mereka? Ilafihim rihlatash syita'i was-sayf. Kebiasaan mereka atau fakta perjanjian keamanan mereka adalah bepergian pada musim dingin dan musim panas. Bapak Ibu, bepergian bisa safar, bepergian bisa zihab, bepergian bisa rihlah. Tapi yang dipilih di ayat ini adalah rihlah, bukan safar. Allah tidak menggunakan ilafihim safaris syita, bukan safar. Walaupun diterjemahkan safar dengan rihlahnya gitu-gitu keneh bahasa Indonesia mah. Safar bepergian, rihlah bepergian. Apa
arti rihlah yang membedakan dari safar. Kapan orang disebut rihlah? Kalau Bapak Ibu pergi dari rumah, kopernya banyak, bagasinya penuh, sampai orang dari jauh bisa lihat, oh mau pergi lama, itu namanya rihlah. Kalau nenteng koper sedikit, kemudian bagasi masih kosong, dan orang nggak nyangka kita bakal pergi jauh, itu bukan rihlah, itu masih safar. Zaman dulu yang namanya koper ditumpuk di atas onta. Punggung onta adalah bagasi pada masanya. Kalau orang melihat ontanya penuh dengan barang, bahkan ontanya bukan cuma 1, 10, 20, 50, isinya bagasi semua, itu namanya rihlah. Tapi kalau cuma naik onta, bawa barang 1 gembolan, digembol sebenarnya, itu safar lah itu mah, begitu. Safar. Rihlah itu dari jauh sudah kelihatan, oh ini mau pergi lama, namanya rihlah. Bajunya juga bawa dua setelnya, 2 model. Ini bajunya baju musim panas dan baju musim dingin, nah itu namanya rihlah. Gitu ya. Berarti lama, berarti jauh, berarti lama dan jauh. Ini namanya rihlah. Ila fihim rihlatasyita'i wassaif. Ini Masya Allah, Al-Quran itu makin didalami, makin banyak ilmu yang bisa kita dapat dan gambarannya makin utuh. Allah tidak berfirman ila fihim rihlatasyita'i wa rihlatassaif. Kalau redaksinya rihlatasyita wa rihlatassaif, seolah ini 2 perjalanan yang berbeda. Tapi Allah Subhanahu wa taala menggabungkan asyita wassaif, rihlahnya 1. Jadi kalau diterjemahkan begini, kebiasaan mereka itu musim panas, musim dingin itu enggak ada jedanya. Berangkat, nanti balik, oh musim sudah ganti, kita pergi lagi ke Mekah. Oh musim sudah ganti, kita pergi lagi ke Syam. Memang dalam perjalanan mungkin singgah di satu tempat, singgah di Mekah, tapi kafilahnya tidak pernah berhenti. Mungkin orang bisa ganti, tapi rombongan terus bergerak maju. Jadi orang tahu, oh perkiraan Quraisy akan nyampe ke kabilah kita itu bulan sekian, tanggal sekian. Kalau bahasa kita, orang sudah tahu jadwal kereta datang tuh kapan. Karena sudah pasti, rihlatasyita'i was. Dia nggak pernah berangkat urun lama, kayak musim dingin mah mau loka berangkat kunaon tiris. Tapi terus jalan, gasnya itu selalu mengalir di dalam pipa. Kaditu, kadieu, kaditu, kadieu. Punten. Musim panas dan musim dingin itu musim yang ekstrim dibanding musim apalagi musim semi dan musim gugur. Rada enak lah itu mah. Udaranya masih ditoleransi untuk jalan-jalan. Kenapa rihlahnya bukan di ila fihim rihlata kharif wa bahasa Arab Rabi', kharif musim gugur, Rabi' musim semi. Kenapa rihlahnya bukan di musim yang cuacanya enak, yang semua orang bisa jalan? Kenapa Pak, Bu? Kenapa rihlahnya, perjalanannya, bergeraknya itu justru di musim-musim ekstrim, bukan di musim yang enak cuacanya? Nah, ini luar biasa. Kalau di musim enak, mungkin semua orang bisa jalan, saingan bisa banyak, kompetitor beragam. Tapi di musim ekstrim, sudah pakai kargona Quraisy lah. Di saat orang tidak punya penghasilan, di saat orang tidak bergerak, Quraisy yang bergerak. Kalau bahasa kita begini, di saat orang akhir bulan itu tidak punya penghasilan, buat Quraisy mah apa itu akhir bulan?
Apa itu akhir bulan? Tidak ada istilah akhir bulan buat Quraisy. Buat orang pada masanya, musim panas, musim dingin itu musim orang untuk menghangatkan diri di rumah, musim orang untuk mendinginkan suasana supaya tidak kepanasan, gitu ya. Tapi buat Quraisy, gas, gas, jalan, jalan. Paham ya bagaimana dahsyatnya Quraisy memilih waktu dan lobby-lobby sampai akhirnya bisa deal, aman di jalannya. Orang banyak menyandarkan orang banyak menggantungkan harapan dan kesejahteraan mereka ke kafilah dagang Quraisy, ini perusahaan kargo terbesar pada masanya. Dan akhirnya Quraisy mereka sampai di posisi puncak, punya pengaruh. Bargaining positionnya itu tinggi. Kalau kamu nggak nurut, barangmu nggak akan saya bawa. Kalau kamu nggak mau ngikut, ya sudah. Dan itulah, memang ini jadi salah satu kelebihan atau kesempatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan dakwah Islam, karena jaringannya sudah kemana-mana. Jalur komunikasinya sudah ada, grup WA-nya tetos ayah gitu. Quraisy dengan Romawi ayah grup WA-na. Quraisy dengan Persia ada grup. Ada nomor kontak Raja Heraklius nanti dirinya di Quraisy teh gitu ya. Apalagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cucu Abdul Muttalib. Siapa Abdul Muttalib? Sesepuh Quraisy, satu-satunya orang Quraisy yang berani berhadapan dengan penjajah Abrahah. Jadi diagungkan, dimuliakan, dihormati, orang respect, datang ke Abdul Muttalib, laporan, cerita, meeting. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu kecil selama 2 tahun, 6 sampai 8 tahun, sering dibawa Abdul Muttalib ke meeting-meeting orang Quraisy. Dan Nabi pernah ikut dagang dalam perjalanan Rihlatas Syita'i was-Shaif. Jadi Quraisy itu gede. Di dalam Quraisy banyak pedagang-pedagang besarnya juga. Di antaranya ada Khadijah. Khadijahnya mah tidak pergi ke Rihlatas Syita'i was-Shaif, enggak. Khadijah punya uang, ini barang saya, tolong jualkan ya di negeri Syam. Tolong jualkan di negeri Yaman, ieu modalna. Khadijahnya di Mekah. Kadang yang memimpin kafilahnya, yang jadi masinisnya, yang jadi drivernya, yang jadi kepala amir rombongannya, kadang Abu Jahal, kadang Abu Sufyan, begitu. Tapi mayoritas pedagangnya, pemilik modalnya, kapitalis. Itu banyaknya di Mekah stay, seperti Khadijah. Pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kerja di perusahaannya Khadijah. Lebih tepatnya sebagai partner bisnis, mudharibnya dari Khadijah modalnya, dan Rasulullah yang jadi utusannya membawa dagangan Khadijah ke negeri Syam. Kabayang bu ayeuna seperti apa Quraisy? Oke, itu ayat yang kedua. Ila fihim rihlatas syita'i was-shaif. Kalau musim dingin mereka pergi ke yang lebih hangat. Kalau musim panas mereka pergi ke negeri yang lebih sejuk. Di mana yang sejuk kalau lagi musim panas? Di negeri Syam. Di mana yang hangat kalau lagi musim dingin? Di negeri Yaman. Karena Yaman lebih dekat dengan Khatulistiwa, rada selatan Mekah. Akhirnya mereka pergi jadi perjalanannya begini. Ila fihim rihlatas syita ke Yaman, was-shaif ke negeri Syam. Nah, maka ayat yang ketiga ini inti dari surat Quraisy. Intinya adalah falyabudu, hendaklah mereka menyembah. Siapa yang hendaknya disembah? Rabba hadzal bait. Falyabudu rabba hadzal bait. Hendaklah mereka beribadah, menyembah
Tuhan rumah ini. Bapak Ibu, perhatikan mudhaf dan mudhaf ilaih. Kemana Allah menisbatkan namanya, itu penting. Bandingkan surat Al-Fil dengan surat Quraisy. Nanti pada waktunya kalau ada umur kita bahas. Kalau di surat Al-Fil, alam taro kaifa fa'ala rabbuka. Kalau di surat Quraisy, falyabudu rabba hadzal bait. Siapa rabbu hadzal bait? Allah. Siapa rabbuka wahai Muhammad? Allah juga. Tapi kenapa tidak dihijikan langsung lah? Falyabudullah atau alam taro kaifa fa'alallah bi ashabil fil. Penting saat Allah menisbatkan, mengidhofahkan dirinya kepada siapa? Rabbuka. Padahal punten. Dalam surat Al-Fil itu cerita dihancurkan, cerita Abrahah mau menghancurkan Ka'bah. Tapi kenapa bukan Rabbu hadzal bait? Tidakkah engkau perhatikan bagaimana Tuhanmu, bagaimana Tuhannya Ka'bah memperlakukan pasukan gajah? Rasa-rasanya lebih klik menurut kita, bukan menurut Allah. Menurut kita lebih sinkron dalam sejarahnya. Tidakkah engkau perhatikan bagaimana Tuhan Ka'bah memperlakukan pasukan gajah? Karena pasukan gajah ingin menghancurkan Ka'bah, maka Tuhan Ka'bah menghancurkan mereka. Tapi Allah nggak bilang Tuhan Ka'bah, Tuhanmu. Seolah-olah kalau dulu yang dilindungi itu Ka'bah dan Abrahah dihancurkan, maka sekarang kalau Quraisy mengulangi perbuatan Abrahah, mereka yang bisa dihancurkan seperti Abrahah. Nah, sekarang ke surat Quraisy. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengidhofahkan, menyandarkan ketuhanannya, rububiyahnya kepada Ka'bah? Falyabudu rabb hadzal bait. Maknanya Quraisy bisa menjadi Quraisy itu karena mereka sebagai warga negara yang tinggal di sekitar Ka'bah. Kalau Quraisy tidak tinggal di sekitar Ka'bah, mungkin hasilnya nggak akan sama. Nggak akan sama. Jadi kalau dicari dan ditelusuri, apa sih yang dimiliki oleh orang Quraisy yang tidak dimiliki oleh orang Arab di sekitarnya? Privilege, kelebihan, keuntungan yang dimiliki Quraisy itu apa sih? Kayaknya orang Arab mah gitu-gitu kene. Oh beda. Quraisy itu mereka punya Ka'bah. Quraisy itu tinggal di sekitar Ka'bah. Dan Ka'bah membuat orang-orang itu jadi lebih, wah, iya mah orang Ka'bah. Oh, ini mah pemuka Ka'bah. Ini mah penjaga Ka'bah. Kialah, gampang nambah begini, Bu. Kalau ilustrasi ini salah, semoga Allah memaafkan. Ilustrasinya begini, untuk orang Quraisy. Di mata orang Mekah pada umumnya, orang Quraisy itu adalah pemuka agama. Karena mereka menjaga Ka'bah, sesuatu yang diagung-agungkan oleh bangsa Arab. Ka'bah. Dan sekarang, mereka, para pemuka agama ini, dalam pandangan orang Arab, para pemuka agama ini, mereka sedang berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa Arab, bikin kerjasama. Kiwe, gampang nanya, punten. Kalau saya salah, semoga Allah maafkan. Ada pengusaha biasa-biasa, ada ustadz yang juga lagi berusaha, berdagang dan berbisnis. Kira-kira kecenderungan masyarakat, kecenderungan orang pada umumnya begitunya. Oh, iya mah Pak Kiai, Pak Ustadz, Pak Haji, Pak Habib itu teh punya restoran, dan restorannya dan perusahaannya dan pabriknya itu mempekerjakan banyak orang. Satu.
Oh, ini Bapak Fulan punya perusahaan, perusahaannya mempekerjakan banyak orang. Kecenderungan orang pada umumnya ke sini atau ke sini? Sana. Atau kecenderungannya, oh ini mah ada mudah-mudahan aya barokahna atuh ngabantuan bisnisna Pak Ustadz mah. Nah, aya kituna begitu ya. Ada nuansa gitu religina. Nah, betul begitu. Dalam pandangan orang Arab waktu itu, orang Quraisy adalah penjaga Ka'bah, pemuka agama, religius. Dan sekarang mereka sedang berdagang, mengajak orang Arab untuk ikut berdagang dan berbagi keuntungan, meningkatkan kesejahteraan bareng-bareng. Ah, siap. Pak Ustadz jualan oge nya, ayo orang join bisnis. Ah, siap Pak Ustadz lah, sok atuh. Ti abi modalna sekian, ke bagi hasilnya sabaraha sekian. Siap Pak Ustadz. Kebayang gitu ya. Itu cara pandang orang Arab ke orang Quraisy. Kalau tidak ada Ka'bah, mungkin orang Mekah sama seperti orang Arab pada umumnya. Ada hal itu yang Allah berikan kelebihannya kepada orang Quraisy. Falyabudu rabba hadzal bait. Maka hendaklah mereka orang Quraisy itu menyembah siapa? Punten. Menyembah ini atau menyembah yang ngasih ini? Inilah yang terjadi ke orang Quraisy dan orang pada umumnya. Saat mengejar nikmat atau saat menjemput nikmat, dia bersandar kepada Tuhannya. Tapi kalau sudah dapat nikmat, dia lupa kepada Tuhannya. Saat mencari kursi, dia hafalkan ayatnya. Saat dapat kursi, dia lupa dengan ayatnya. Ingat kursinya, lupa dengan ayatnya. Gitu. Jadi orang-orang Quraisy ini membawa, tadi masih ingat, perjanjian kerjasama. Kalian punya apa? Punya berhala. Oke, berhalanya, sesembahannya kami bawa ke Ka'bah, kami simpan di depan Ka'bah. Tapi tolong amankan perjalanan saya. Dari situlah mulai Ka'bah itu dipenuhi berhala. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi apa arti berhala di depan Ka'bah? Berhala bukan cuma masalah ideologi, tapi di balik itu ada membersihkan berhala dari Ka'bah sama dengan apa? Sama dengan mengganggu keamanan pipa gas yang sudah dibangun. Makanya enggak mudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghancurkan Ka'bah, membersihkan Ka'bah dari berhala itu enggak mudah. Kapan berhala dibersihkan dari Ka'bah? Di peristiwa Fathu Mekah. Fathu Mekah. Kapan Fathu Mekah itu terjadi? Baheula Pak Ustaz, nyalaras baheula iraha. Fathu Mekah itu di tahun ke-8 Hijriyah. 8 Hijriyah itu usia Nabi berapa? Beliau wafat di tahun ke-10 Hijriyah. Atau tepatnya 11 Hijriyah awal-awal ya. 12 Rabiul Awal, 11 Hijriyah. Eta 2 tahun setengah kurang lebih 2 tahun sebelum meninggal dunia datang ke Mekah baru dihancurkan. Jadi Nabi di umur berapa? Jadi nabinya beliau di umur berapa tahun? Jadi Nabi di umur 40, membersihkan Ka'bah dari berhala di umur berarti butuh berapa waktu? Berapa tahun? Eta. Padahal waktu di Mekah beliau sudah berdakwah. Padahal waktu di Mekah ayat yang turun dan ajaran Nabi itu tentang tauhid, betul? Tentang tauhid. 13 tahun Rasulullah dakwah di Mekah,
tapi berhala nggak ada yang disentuh satupun untuk dihancurkan, nggak ada. Betul? Baru setelah hijrah setahun, 2 tahun, 5 tahun, 8 tahun datang ke Mekah, Fathu Mekah baru dihancurkan. Gitu. Nabi menghancurkan berhala tidak di hari pertama beliau diangkat jadi nabi. Enggak. Kenapa? Karena di balik berhala, iya. Nupang hese nama iya na. Iya. Apa artinya? Orang kalau tidak punya kepentingan, menerima kebenaran itu gampang. Menerima la ilaha illallah itu mudah. Tapi orang kalau ada kepentingan, menerima kebenaran itu, nanti kepentingan saya terganggu, nanti bisnis saya hancur, nanti saya lapar, nanti saya... Nah, jadi kadang-kadang ya, mengenyangkan perut, mengamankan ego, membuat mereka tidak takut, membuat mereka lebih mudah untuk menerima kebenaran. Kenyangkan perutnya, baru kasih nasihatnya. Nah, begitulah. Makanya ayat ketiga dan ayat keempat itu sambung menyambung menjadi satu memang. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Allah sudah mengenyangkan kalian, Allah sudah mengamankan kalian dari rasa takut, sembah Allah. Bukan berarti begini, bukan berarti oh Pak Ustaz, berarti lamun miskin mah teu naonnya tidak menyembah Allah gitu. Bukan begitu maknanya. Bukan begitu. Maknanya bukan begitu ya. Kita kenyang ataupun lapar, senang ataupun susah, yang disembah tetap Allah. Tapi orang yang perutnya sudah kenyang dan jauh dari kata takut dan tidak menyembah Allah, kacidak teuing. Gitu. Keterlaluan. Ini menarik, surat Quraisy dalam pendekatan dakwah. Misal begini. Nabi pernah didatangi seorang anak muda yang minta-minta, ya Rasulullah, sedekahna, sumbangan. Nabi melihat anak muda ini fisiknya masih keker, kuat. Kata Nabi, kamu punya barang di rumah yang bisa dijual? Oh, ada ya Rasulullah. Apa? Kasur sama tumbler, bahasa kita. Bawa sini. Bawa. Kemudian Nabi nanya ke para sahabat, ada yang mau beli kasurnya? Ada yang mau beli tumblernya? Saya Rasulullah, masing-masing 1 dirham, 1 dirham. Ada lagi yang lebih tinggi? Krik. Nggak ada, ya sudah deal. Berarti kamu yang beli. Silahkan bawa kasurnya, bawa tumblernya, uang 2 dirham. Nah, bawa ke pasar, beli kampak, beli tali. Dengan 2 dirham beli kampak, beli tali. Pergi ke pasar, anak muda ini datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ini kampak, ini tali. Kata Nabi, kamu pergi cari kayu. Dan jangan kembali sebelum 15 hari. Cari yang banyak kayunya, balik. Karena ya nggak mudah ya. Namun di orang mada gampang. Nyari suluh teh, nyari kayu bakar. Padang pasir ya mada hese. Gitu. Kembali, ya Rasulullah ini. Kata Rasulullah, jual ke pasar. Jual ke pasar, akhirnya dapat. Kata Nabi, sekarang beli makanan, beli kasur, beli tumbler lagi. Tumblernya balik, kasurnya ada, duitnya punya. Kata Nabi, lakukanlah seperti ini. Setelah itu, Nabi baru menasihati. Kata Nabi, engkau mencari kayu bakar dan memikul di pundakmu, lebih baik daripada engkau meminta-minta, kadang dikasih, kadang tidak dikasih. Kapan Nabi ngasih nasihatnya? Setelah dia punya duit. Setelah diajarkan oleh Nabi bagaimana mendapatkan uang. Tah atas seueur artosna aya nama atas muhun ya Rasulullah. Sok meser deui kasurna, meser deui tumblerna, sisanya silahkan pergi ke pasar beli makanan. Engkau nyari harta, engkau nyari kayu bakar, lebih baik daripada minta-minta. Tah eta nasihat. Kalau itu disampaikan di awal, da butuh nage duit lain nasihat. Bisa ngomong begitu. Da butuhnya juga uang itulah. Jadi kadang ya kita lihat-lihat dulu begitu. Da hari ningali wajah ibu-ibu mah teu suara rarag di dieu teh insyaallah.
Katingali tina senyum anu tos taruang ya mah gitu nya. Punten. Dari 8 zakat, 8 mustahik zakat, ada satu asnaf, satu golongan yang tujuannya untuk menarik mereka dan mengikat hati mereka. Mu'allaf. Tujuannya supaya mereka terikat hatinya dengan Islam, maka mereka dapat rada kuat Islam nanti dikasih. Tanyaannya, atuh jadi matre engke punten. Mu'allaf itu status seumur hidup atau hanya di awal-awal? Tah gitu. Memang harusnya begitu. Karena kalau nggak begitu, para sahabat ke mu'allaf sadayana. Semua sahabat itu musyrik dulunya, bersyahadat. Tapi banyak Umar bin Khattab sampai ke mautna mu'allaf terus-terusan kan henteu. Oh, siapa? Abu Sufyan sampai meninggal dunia mu'allaf. Jadi di awal-awal supaya tertarik dapat zakat. Tapi kalau kelihatan loyalitas ke Islamnya sudah kuat, sudah stop berarti. Prakteknya begini. Ya kumahanya supados jamaah teh langkung seueur dan melimpah. Oke we. Yang hadir di majelis taklim kita setiap orang pulangnya dapat 100 juta rupiah per jamaah, membludak moal. Pinuh. Kira-kira berapa kali bakal dikasihnya? Moal seumur hidup atau pada oh, sudah kelihatan sering datangnya, sudah kelihatan rada loyal, sudah bukan mu'allaf lagi dalam tanda petik ya mu'allafnya begitu. Jadi kadang ada orang yang menerima kebenaran itu karena sesuatu, tapi setelah itu dia terikat dengan kebenaran, sudah. Eta mah jang naon atau jang engkol. Jang manaskeun hukul, buat starter saja, buat daya tarik awal saja. Di keluarga, di rumah. Pager kasep soleh pinter, gugah sok salat subuh. Lamun salat subuh di masjid ke kumaha di pasihan 5.000. Apakah sampai dia punya cucu terus 5.000? Moal. Hanya dalam tanda petik ya, mu'allaf. Dalam tanda petik, diikat hatinya supaya cinta dengan ibadah. Tapi kalau sudah kelihatan, sudah terbiasa ya, sudah nggak usah. Konsepnya konsep mu'allaf zakat gitu ya. Tidak seumur hidup dia jadi mu'allaf terus-terusan, hanya untuk daya tarik awal saja. Nah, Quraisy mereka sudah sampai di puncak, mereka sudah kaya raya, mereka jadi pemilik modal, mereka jadi pengusaha kargo terbesar di Jazirah Arab, channelnya kemana-mana, tapi yang jadi masalah adalah tadi mengotori Ka'bah dengan berhala. Gara-gara demi cuan Ka'bah jadi kotor. Demi ini rumah Allah jadi syirik, penuh dengan kesyirikan gitu, demi harta. Maka Allah Subhanahu wa taala di ayat ketiga mengingatkan orang Quraisy yang disembah bukan nikmatnya, yang disembah adalah pemberi nikmatnya. Ada orang yang sibuk dengan nikmat, ada orang yang dikasih nikmat makin dekat kepada pemberi nikmat. Kira-kira kita termasuk yang mana? Inilah cerita Quraisy. Ada anak dikasih HP, malah sibuk main game di HP, pas ditelepon orang tuanya kalah di reject. Ditolak, padahal orang tua ngasih HP ke anak supaya gampang komunikasi dengan orang tua. Tapi, iya namanya tarik ya. Menjiwai sekali. Begitu sih kan. Karena orang tuanya ngasih HP supaya gampang komunikasi. Pas dikasih HP malah jadi susah komunikasi si mama. Ya akun mama diblokir. Jadi nggak bisa melihat postingan status dan seterusnya begitu. Ada orang dikasih nikmat tujuannya supaya lebih dekat ke pemberi nikmat, malah sibuk dengan nikmat makin jauh dengan pemberi nikmat. Tah eta Quraisy teh.
malah sibuk dengan dagangnya, malah sibuk dengan hartanya, malah sibuk mengotori Ka'bahnya dan lupa bahwa ini semua karena hadzal bait. Falyabudu rabba hadzal bait. Jadi ibadah itu tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersyukur pasti akan menyembah Allah. Belum disebut bersyukur kalau menyembahnya belum menyembah Allah. Walaupun di mulut mengucapkan hamdalah, tapi kalau masih menyembah nikmat, bukan menyembah pemberi nikmat, sibuk dengan nikmat bukan pemberi nikmat, berarti belum falyabudu rabba hadzal bait. Ayat terakhir, falyabudu rabba hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Dua nikmat besar yang sudah Allah berikan kepada Quraisy dan kepada kita, Bapak Ibu. Kalau perut sudah kenyang, kalau pikiran lagi tenang, maka mudah-mudahan ibadah kita jadi lebih khusyuk, lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Bahkan, ya, kalau diterjemahkan, misal, kalau Pak Presiden membaca surat Quraisy, kemudian merefleksikan surat Quraisy ini dalam kebijakan yang harus dieksekusi oleh para menteri, misalnya. Tadabbur surat Quraisy di istana presiden disampaikan oleh Menteri Agama misalnya, begitu ya. Misal, Menteri Agamanya adalah Ustadz Nur Ihsan Jundullah. Entah. Saya tidak bakat, betul. Saya resepna kieu di masjid. Tos jadi menteri mah moal tiasa kieu deui. Sampaikan oleh Menteri Agama. Akhirnya kata Presiden, panggil. Program at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Panggil Menteri Mensos. At'amahum min ju' lah. Mensos. Sini Mensos. Panggil Menteri Pertanian. Panggil Menteri apa lagi? Rihlat Tasyita'i Wasaif, Menteri Perhubungan. Panggil Menteri naon deui? Agraria, Menteri Perdesaan, panggil. Bagaimana caranya semuanya dapat makan, bukan cuma siang-siang, bukan cuma anak sekolah, tapi semuanya. Bukan cuma siang-siang, tapi gitu. At'amahum min ju, ngasih mereka makan. Menteri Tenaga Kerja, panggil. Supaya semua orang bisa bekerja, punya uang, dan uangnya bisa untuk cari makan. Kalau bahasa kita, at'amahum min ju, ketahanan pangan. Itu. Ketahanan pangan. Semua yang mendukung, semua yang bisa mensupport, semuanya dipanggil. At'amahum min ju. Yang kedua, wa amanahum min khauf. Menteri Pertahanan panggil, Kapolri panggil, Satpol PP yang di bawah, gitu. Panggil semuanya. Tidak boleh lagi ada yang merasa takut. Takut itu tidak boleh ada lagi yang takut untuk berbicara, takut untuk berbeda pendapat, takut untuk menyuarakan isi kepalanya, gitu. Tidak boleh ada yang takut di tengah jalanan kalau tengah malam harus terang. Tidak boleh ada takut dengan begal lagi. Tidak boleh ada lagi yang takut dengan preman. Tidak boleh ada yang takut kalau bikin perusahaan, gitu, asyun dicegat ini dan itu. Wa amanahum min khauf. Kebutuhan itu cuma dua. Perut dan aman. Ketahanan pangan dan stabilitas keamanan. Ngan dua eta. Prosperity dan security. Cuma dua. Nabi Muhammad SAW dalam hadis beliau menyampaikan, kalau di pagi hari, man asbaha minkum, barang siapa yang di pagi hari, aminan fi sirbihi, merasa aman,
tenang, tentram, damai, plong, lapang. Mu'afan fi jasadihi, sehat. Indahu qutu yaumihi, punya makanan yang bisa dikonsumsi. Apa kata Nabi? Faka'annama hizat lahud dunya wa ma fiha, seolah-olah dunia beserta isinya sudah diberikan kepadanya. Inti dari nikmat duniawi itu intinya cuma dua, perut kenyang, pikiran tenang, cuma dua. Sisanya tambahan, dan tambahan. Kalau Bapak Ibu perutnya sudah kenyang dan pikirannya sudah tenang, falyabudu robba hadzal bait. Intinya semua itu modal untuk ibadah. Intinya jadikan nikmat jalan untuk menyembah yang memberi nikmat. Jangan seperti tadi anak kecil, ya anak batur, anak kita. Jangan seperti anak yang dikasih HP tapi malah susah dihubungi sama orang tuanya sendiri. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ilafnya membuat mereka aman, rihlah syita'nya wasaifnya membuat mereka kenyang. Ilafnya, perjanjiannya membuat mereka aman. Jadi kalau bahasa kita, paspor yang paling kuat di Jazirah Arab itu paspornya orang Quraisy. Bebas visa kemanapun mau pergi, paspornya Quraisy. Karena ilaf, Schengen. Dan rihlatasyita'i wasaif itu membuat mereka perutnya selalu kenyang. Di musim ekstrim mereka masih punya penghasilan. Di akhir bulan mereka masih punya banyak tabungan. Ini orang-orang Quraisy. Wallahu a'lam bissawab. Intinya cuma satu, intinya adalah falyabudu robba hadzal bait. Jadikan nikmat sebagai pendukung kita menyembah yang memberi nikmat. Ada pertanyaan? Silahkan. Fadhal, mangga.